Pasti kita juga pengen tanya ke Dokter Kartika bahwa kalau makan yang pedes-pedes, makan yang kuahnya bikin kita jadi setan, itu lebih banyak kita gitu? bikin diare. Benar nggak sih, Dok? Bener banget. Jadi sebenarnya tiap orang kan beda-beda ya, ada kerentanan ya. Jadi sebenarnya kalau makan makanan yang pedas itu kan mengandung capsaicin ya, itu bisa menstimulus usus kita, jadinya kita diare. Selain itu juga bisa mengiritasi lambung. Oke, kita ngomongin soal diare hari ini, Ta. Dan diare? iya, Ada katanya diare. ini berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi. Oh gitu. Ya, tapi lebih jelasnya kita langsung dengan Dokter Kartika dari RSUD Profesor Dr. Soekarno Mojasari. Iya. Ini dokter, kalau kita ngomong soal diare, sebenarnya ada makanan atau pantangan nggak sih yang harus dihindari? Sebenarnya kita harus tahu dulu ya definisi diare. Jadi diare itu kan sebenarnya kondisi ketika seseorang itu BAB cairnya dan konsistensinya itu berubah. Jadi yang awalnya padat kan jadi lembek atau cair. Dan juga dari frekuensinya juga berubah. Jadi ketika seseorang itu frekuensi BAB-nya jadi lembek atau cair dengan frekuensi lebih dari sama dari 3 kali per hari, itu kita udah bilang kalau dia sakit diare. Oh, 3 kali sehari itu udah termasuk diare? Udah, dengan tadi konsistensi seperti itu. Nah, paling sering penyebab diare kan kita tahu dulu penyebabnya itu karena infeksi dan non-infeksi. Nah, kalau paling sering terjadi itu juga karena infeksi virus. Contohnya adalah infeksi virus rotavirus. Nah, infeksi ini biasanya terjadi paling sering karena kontaminasi makanan dan juga kontaminasi air. Jadi untuk mencegah diare itu kita harus menghindari makanan-makanan yang kemungkinan terkontaminasi tadi. Makanan jenisnya apa nih kalau boleh tahu nih? Ya, jadi sebenarnya kalau jenisnya itu nggak terlalu spesifik ya, lebih ke gimana kita menentukan makanan itu bersih atau enggak. Kita kan kalau orang-orang kan sering kali kita jajan atau kita masak sendiri. Jadi kalau kita jajan kita harus lihat dulu nih, kira-kira mas yang jajan, yang jualan ini bersih nggak dari bentukannya nih. Jadi bukan ke-judge ya, tapi kan kita Masnya atau masakannya nih? masnya juga ya. Jadi kita dari kelasnya kita lihat, dari lingkungannya kita lihat, dan dari makanannya juga kita lihat. Masnya nih bersih nggak? Bukan ganteng atau enggak gitu ya, kita cek kebersihannya. Contohnya misal dia jual siomay, ngambilnya pakai tangan atau dia pakai alat buat nyapit gitu ya. Terus dari lingkungannya juga ada tikusnya nggak, atau ada kecoaknya mungkin, banyak lautnya. Jadi kita harus lihat dari lingkungannya. Terus kemudian dari makanannya juga akan lebih aman kalau kita jajan sama makanan yang itu, jadi kita datang langsung dimasak, itu kan berarti kan panas. Kan kalau misal bakteri atau virus itu kan akan lebih mudah mati di kondisi suhu yang panas. Terus kalau misalnya itu kan kalau kondisinya kita jajan ya, kalau kondisinya kita masak sendiri, nanti kita lihat nih yang masak nih ibu atau saudara di rumah cuci tangan atau enggak, gitu. Terus habis itu makanannya bahan-bahannya juga bersih atau enggak. Cuma kalau kita masak ayam tapi ternyata ayamnya ayam tikai, jadi kan ayamnya dari bahannya, cara masaknya itu yang menentukan nanti kita diare atau enggak. Nah, indikasi awal ketika diare ini gejalanya apa sih, dokter? Iya, tadi kan kita udah belajar ya kalau diare itu adalah dari konsistensi dan frekuensinya. Jadi kalau udah BAV kita kayak gitu tuh kita harus mulai waspada. Habis itu kita lihat biasanya ada gejala penyertanya, contohnya mual-muntah, ada demam. Itu dari gejala diarenya, tapi diare juga sebenarnya orang menilai cuma diare nih gitu, tapi sebenarnya diare itu juga banyak komplikasinya. Terburuk apa sih sampai Bisa meninggal. Iya. Diare bisa meninggal ya? Tapi gini, ada yang bilang dokter bahwa ketika orang kena diare itu sekarang dia bolak-balik. Nah, ini ada yang menganjurkan katanya itu minum teh tanpa gula. Ini dengarkan Teh tanpa gula ya. Dan itu makanan ada minuman ya. Ini ya. Jadi sebenarnya itu kalau menurut saya fakta ya. Kenapa? Karena gini, sebenarnya kalau kita diare itu ada beberapa makanan yang harus kita hindari. Contohnya makanan yang tinggi gula. Karena kalau kita makan yang manis-manis itu bisa gampangannya cairannya jadi banyak yang keluar. Kan udah banyak keluar diare ini, tambah makanan yang manis-manis jadi makin keluar. Makanya kalau bukan tehnya sih, minuman yang nggak manis gitu. Jadi kita harus menghindari makan makanan yang manis biar diare kita nggak makin berat. Berarti perbanyak yang pahit-pahit ya? Kayak di bilang ini gitu. Tawa aja. Terus ini pertanyaan pertama,
Kayak lemes kayak gitu dokter. Apa yang harus dilakukan oleh penderita? Jadi sebenarnya lemes sendiri itu bukan karena bolak-balik ke WC-nya ya, tapi karena cairan kita kan banyak yang keluar tuh. Nah, yang bikin orang diare sampai meninggal itu karena tadi cairannya terlalu banyak yang keluar, akhirnya kita jadi kondisi dehidrasi, kalau sampai dehidrasi yang berat, mengancam jiwa, bisa henti jantung. Oh iya. Jadi kita harus itu cek jangan sampai kita dehidrasi nih karena diare. Tahu nggak tahu dehidrasi atau enggak dari mana nih dok? Misalnya kita sendiri melakukan diri kita sendiri nih. Iya, kita semua nggak punya tensi ya di rumah ya. Kita harus cek gejalanya. Contohnya adalah kita tuh haus terus. Mas udah pernah diare belum? Sudah, sering. Sering haus ya kan? Jadi kayak diare kok bibir kok kering banget gitu. Pakai alat karakteristik ya. Bibir aku kok kering. Habis itu kita lihat dari kencingnya. Jadi kencing kita jadi sedikit dan padat. Bukan padat maksudnya jadi kuning gitu ya, pekat sorry ya, jadi pekat dan sedikit itu adalah satu tanda-tanda diare. Atau kalau sudah sampai derajat yang berat, orangnya jadi linglung, nggak bisa diajak komunikasi, jadi penurunan kesadaran, nafasnya jadi cepat. Kayak apa? Kalau ditanya tidak kolektor mau linglung nggak? Itu Jangan tidak sampai di situ. Kalau udah sampai di tahap dehidrasi yang berat, akan lebih susah. Kita akan kembalikan ke kondisi yang normal. Gini, kita pengen menggarisbawahi bahwa kalau zaman dulu waktu aku diare kecil, waktu SD itu dikasih oral. Kalau dewasa dikasih apa ya? Sebenarnya oral itu bisa buat anak dewasa loh. Jadi kalau kondisi orang anak-anak, geriatri atau orang sepuh, itu akan lebih mudah dehidrasi. Jadi kalau anak-anak kan lebih bukan awam ya, lebih sering mendengar oral dan anak-anak gitu. Tapi sebenarnya di orang seperti kita dewasa muda, itu oral juga ada tempat untuk diare. Kalau membuat sendiri di rumah seperti apa? Ya bisa, sebenarnya sekarang di apotek udah gampang ya, ada resep pakai. Misalnya malam nih ceritanya dan malas keluar gitu kan, penderitanya nggak ada temennya di rumah sendiri, bikinnya seperti apa? Sebenarnya cukup dengan garam, gula, dan air gitu. Jadi kita punya air 1 liter, air matang ya buat air kan. Takarannya 1 liter, tambahkan 2 sendok makan gula, setengah sendok teh garam. Jadi nanti ada kandungan natriumnya, ada kandungan guanya. Karena kan kalau kita diare itu yang keluar bukan cuma cairan, tapi ada elektrolit yang keluar. Iya. Selain capek ya dan nggak bikin lega, itu juga panas biasanya. Apa tempat mengeluarkannya? Iya, betul ya, betul ya. Dokter, iya nggak seling ya. Dokter, ini ada yang bilang bahwa ketika ini terus-menerus dilakukan, ini kan orang sudah malas ya, bahkan mereka dikasih apa itu pampers, ya yang usia lanjut biasanya kan gitu. Emang bener ya Pak? Itu bahaya nggak sebenarnya kalau seperti itu? Gimana nih ya, pakai pampers siapa nih Mas? Yang penderitanya si orang tua. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi yang penting rutin diganti. Bukan sehari pakai pampers itu terus kan ya. Hidup dong. Kita bisa karena infeksi yang lain, infeksi sekitar anus juga bisa. Masalah kedua muncul. Niatnya ngirit tambah orot-orot gitu kalau orang Jawa ya. Iya. Bener nggak sih, kita juga pengen tanya ke dokter Kartika bahwa kalau makan yang pedes-pedes, makan yang kuahnya bikin kita jadi setan, itu lebih banyak kita bikin diare. Bener nggak sih dok? Bener banget. Jadi sebenarnya tiap orang kan beda-beda ya, ada kerentanan ya. Jadi sebenarnya kalau makan makanan yang pedas itu kan mengandung kapsaisin ya, itu bisa menstimulus usus kita, jadi kita diare. Selain itu juga bisa mengiritasi lambung. Karena kan orang sering gitu ya, sering denger nih sakit lambung nih gitu. Itu kan jadi ulu hati ya, tapi sering juga disertai gejala diare. Meskipun tadi makanannya bersih dok? Iya, tetap bisa. Karena tadi ada kandungan kapsaisinnya, ada kandungan yang membuat nesting. Jadi kalau udah diare, jangan makan pedas, sama aja nanti mati far. Nah, yang harus dikonsumsi ini juga penting nggak? Apakah yang harus misalnya tanpa itu, artinya kalau dalam bahasa Jawa itu tarak ya, hanya makan tahu sama tempe sama nasi gitu aja atau gimana dokter harusnya? Kalau kita kena diare, ya. Jadi kalau kita kena diare, yang pertama kita harus minum. Karena tadi yang paling bahaya kan kita bisa dehidrasi nih. Jadi minumnya harus banyak. Habis BAB, mencret, minum. Mencret, minum, habis mencret, minum. Harus gitu ya? Iya, harus kita cukupkan. Kalau nggak, kita sampai diare. Kemudian kalau ada makanannya, sebenarnya ada nih yang terkenal namanya bread. Banana, pisang, kemudian airnya rice atau nasi, kemudian hanya apple sauce, selai
selai apel. Jarang yang ketemuin. Jarang ya, Ternyata ya. orang sendiri gitu Yang ya. terakhir teh, toast atau roti. Jadi sebenarnya kita makan roti tawar, kita makan nasi, dan makan pisang itu bisa mengganti zat yang keluar. Tapi yang kita ingat kan waktu itu kita udah pernah itu ya podcast sama orang responden dari ahli gizi kita, ada yang namanya diet seimbang. Tapi dengan makanan berat itu tadi masih belum cukup untuk diet seimbang. Jadi dengan setelah makan berat itu kita harus juga ngikutin makanan yang seimbang. Gitu. Dan juga kan berarti betul lauk tuh kan lauknya nih. Kita harus makan roti, baru makan nasi, baru makan pisang nih ada lauknya. Nah lauknya yang penting kita kurangin yang lemak-lemak. Contohnya dong. Gorengan kita kurangin. Jadi kalau diri jangan makan gorengan. Gitu. Ini penting ya, kadang-kadang orang nggak tahu. Ya. Jadi kalau makan ayam juga kulitnya dikelotak. Aduh, itu enak. Justru itu yang bikin kita seneng ya. Tapi ini nggak boleh. Boleh. Oke, kita pengen tanya gini, Dokter Kartika, bahwa kalau ada yang bilang ketika seseorang atau penderita mengalami diare, ini kan selain kayak semacam desus itu ada gitu dokter, kayak suara sama kita ngerasain itu kayak airnya itu kayak gini. Nah itu di dalam usus itu. Terus habis itu pasti akan ke kamar mandi kayak gitu kan. Nah ini biasanya ada juga yang merasa kayak panas banget sakit. Nah dokter dianjurkan nggak untuk herbal? Ada loh tak? Ada yang herbal, obat herbal. Untuk dianjurkan apa enggak? Iya gitu loh. Sebenarnya kalau saya sebagai dokter klinis menganjurkan terapi yang sesuai dengan evidence based, terapi yang sudah terbukti secara klinis gitu. Kalau memang ternyata herbal-herbalnya itu belum terbukti secara klinis, saya sebagai profesi dokter saya belum bisa merekomendasikannya. Tapi mungkin kalau memang ternyata ada obat-obatan yang dijual apotek ada tandanya sudah di cek klinisnya, kan memang ada jamu-jamuan yang sudah kita cek ya, itu nggak apa-apa kalau minum. Tapi kalau misalnya herbal-herbal yang belum kita uji klinis, saya belum bisa merekomendasikan. Saya pengen alami. Dokter Kartika, kalau makan jambu daunnya yang muda, salak, iya itu juga. Kulit salak ya? Ya, itu bisa nggak? Kalau saya sih mitos ya, karena kalau saya sih, tapi sebenarnya memang udah beberapa orang ada yang itu ya manjat ya pakai itu. Ini 2 pohon langsung habis nggak sembuh. Saya mitos, coba ya teman-teman cari di internet kira-kira bisa nggak ya pakai jambu atau pakai kulit salak itu? Iya. Bukan kulit salaknya dok, salaknya. Aduh, Itu bikin langsung cepet dan ditulisin ya. Meninggal. Ini langsung miliar dokter nggak? Iya. Jadi gini Dokter Kartika, kita juga masih bingung nih. Tadi disebutkan bahwa ketika si penderita ini akut sampai meninggal gitu ya. Nah, ini indikasinya kok sampai sebegitu? Apakah memang daun lemesnya ini atau kita nggak tahu? Ada komplikasi yang lain, dokter? Iya benar. Jadi dehidrasi itu ada derajatnya ya, mas. Jadi ada derajat yang berat, ada yang dengan sedang. Tadi kan udah aku ajarin nih dengan panahnya. Apa aja nih? Masih inget nggak? Ayo, kamu Fer. Masa kamu nggak ingat barusan? Satu, ketika dia itu sudah merasa lemas, bibirnya kering. Iya ya. Bener banget. Bener ya. Tapi pakai lipstick enggak loh? Yang kecilnya udah dikit. Kalau udah tanda-tanda itu, terus masnya kalau diarenya nggak berhenti. Kalau masih ngutamain terus segera datang ke IGD Suhanda. Kalau udah sampai linglung nggak bisa diajak ngobrol, kemudian kencingnya nggak keluar sama sekali, itu udah sampai di derajat dehidrasi yang berat. Kita akan sulit untuk mengejar cairan yang terbuang itu tadi. Selain cairan yang terbuang, ketika kita diare itu ada elektrolit yang terbuang, contohnya adalah kalium. Jadi kalium itu penting buat jantung kita gitu. Kalau misalnya banyak kalium yang terbuang, namanya akan terjadi kondisi hipokalemi atau kondisi kalium di tubuh kita terlalu rendah, itu bisa berisiko untuk jantung kita. Nah, ini juga saya nggak tahu mitos atau memang bener ya. Iklim Indonesia itu kan tropis, ada penghujan, ada yang kemarau gitu ya. Katanya ini pas penghujan aja, dokter, bener nggak sih? Meningkat gitu. Iya, banyak itu. Sudah waktunya. Kalau bahasa usumi, ini gimana dokter? Ya, jadi tadi ya kita kan udah belajar ada diare yang karena infeksi, ada yang karena infeksi. Kita infeksi kan nggak mengenal waktu ya sebenarnya. Cuman pada kondisi penghujan itu kan kita akan udara kita jadi lembab. Itu benar favoritnya tuh para virus dan bakteri untuk berkembang biak. Jadinya populasi virus dan bakteri jadi makin banyak. Terus yang paling kalau bisa kita ujian banyak air cemembeng gitu ya, apa sih air tergenang air tergenang gitu tadi, itu kan bisa nanti kita jadinya airnya banyak air yang nggak bersih. Terus kalau misalnya kita nggak cuci tangan meskipun bukan musim penghujan, ya sama aja kita akan kena diare. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang fakta sih.
kamu kalau cuci tangan di tempat terpindah tadi. Kalau nggak ada air, Pak. Oke, implikasi komplikasi dari diare ini, apakah disertai dengan panas atau demam yang tinggi, dokter? Kalau panas dan demam yang tinggi itu, demam atau panas yang tinggi itu sebenarnya bagian dari gejalanya ya. Oh, bagian gejala. Kalau misalnya diarenya karena suatu bakteri yang infeksius banget, bisa demamnya tinggi. Tapi kalau kita dalam komplikasi itu kan berarti dampak lanjutannya dari diare. Itu tadi bisa dehidrasi, meninggal, dan gangguan elektrolit. Bahkan gangguan elektrolit itu nggak cuma langsung jantungnya berhenti gitu, nggak. Kadang ada kesemutan atau kelemahan anggota gerak, itu bisa bagian manifestasi dari gangguan elektrolit tubuh kita karena diare. Si penderita lebih banyak ke anak-anak, remaja, dewasa, atau manula? Sebenarnya tidak mengenal usia. Cuman yang berisiko mengalami dehidrasi itu untuk manula dan anak-anak khusus. Oke, kan jajannya tadi ya? Jajannya kan nggak bersih ya? Jadi gampang banget ya. Kalau kita masih bisa pilih. Makanya Pak, kamu jangan jajan aneh-aneh Pak. Ya, ini makanan. Oke, yang kita bahas makanan ya. Oke, kalau sudah seperti itu, estimasi ketika si penderita ini sakit sampai sembuh berapa hari sih ya? Kalau kita pengen tahu. Itu beda-beda. Itu kan jadi yang menginfeksi itu banyak banget mas jenisnya. Kayak virus X, bakteri gitu. Berdasarkan jenis-jenis tadi yang menginfeksi itu apa aja. Tapi sebenarnya lama atau enggaknya diare itu nggak penting. Yang penting adalah masih penting sih ya. Itu kan menentukan nanti diagnosisnya apa. Tapi yang penting adalah kita harus segera mengenali tanda bahaya diare agar diare itu nggak berkepanjangan. Tapi kalau lamanya tadi tergantung yang menginfeksi itu apa. Iya. Ini kalau yang takut suntik dokter, berarti kan harus minum obat ya? Iya. Itu lebih cepat mana? Antara suntik atau pakai yang obat? Jadi kayak suntik itu kan tujuannya macam-macam ya. Ada yang masukin obat, ada masukin cairan. Kalau misal kondisinya kita udah dehidrasi berat, pakai minum pun susah untuk mengejar kayak gitu. Harus diinfus biar cairannya gitu. Kalau obat buat diare itu kan ada yang dijual bebas di apotek ya, kan diare. Itu nggak apa-apa, nanti di awal-awal kita coba pakai itu. Tapi itu untuk dewasa, bukan buat anak-anak. Nanti kalau ada tulisan tuh di obat, sudah sampai habis, belum berhenti, segera hubungi dokter. Jangan ditunda, jadi kita harus segera periksa, biar kita nggak dehidrasi. Oh iya. Jadi gitu Jadi kamu harus tahu, kalau diare jangan dianggap enteng. Karena risiko tingginya sakit meninggal. Iya. Sampai meninggal. Minuman isotonik tuh bagus. Pengaruh nggak sih? Apa air putih aja cukup? Iya. Malah sebaliknya nggak baik gitu. Bagus juga buat diare. Itu kan ada mineral-mineralnya tuh cairan isotonik. Jadi bisa buat membantu kita mencegah dehidrasi. Oke. Terus kalau untuk ini nih, di rumah aja, perawatan di rumah aja untuk diare, atau kita pengen tahu kapan sih harus kita ke dokter itu, saat kayak gimana sih gitu kan? Atau yang sampai gimana gitu dok? Jangan dijawab dulu, nanti kita kembali lagi di program Bika Bicara. Bahaya merokok. Kalian tahu nggak sih, bahwa rokok itu banyak kandungan yang bisa berbahaya bagi tubuh. Apa aja kandungannya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Kandungannya antara lain berupa nikotin, tar, karbon monoksida, dan amonia. Dengan menghirup rokok, sel-sel dalam tubuh akan mengalami perubahan dan sewaktu-waktu bisa menyebabkan penyakit. Lantas, apa sajakah penyakit mematikan yang diakibatkan oleh rokok? Di antara lain adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, kanker serviks, kanker tenggorokan, dan penyakit kanker lainnya. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dari bahaya asap rokok. Rokok bisa membunuhmu kapan dan di mana saja. Oleh sebab itu, berhentilah merokok dari sekarang, mulai hidup Anda tanpa rokok. Tanpa rokok, hidup ini sangat bermakna. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Dok, kalau bisa nular nggak sih untuk diare ini, misalnya ibu untuk menyusui ke anaknya gitu, bisa nggak sih dok?
Bisa sih, cuman yang lebih sering itu kan tadi ya, penularan diare itu seringnya adalah melalui makanan atau air gitu. Jadi lebih seringnya penularannya fekal oral. Jadi dari yang terkontaminasi terbawa ke makanan, akhirnya ke makan, itu yang lebih sering. Itu jadi menular ya? Ya, Nah ini bayi juga bisa kena ya dokter ya? bisa. Wah ini padahal dia masih minum air susu ibu aja dokter ya? Tapi masih bisa terkontaminasi? Terkontaminasi dari mana dok? Kan cuma nyusu tok ini misalnya. Iya ya, bisa sering banget sih anak bayi-bayi itu yang datang karena diare, meskipun dia masih ASI itu masih bisa juga datang. Dokter, ini pasti perawatannya beda dengan anak-anak atau remaja. Ini nggak dewasa. Seperti apa dokter kalau bayi kayak gitu? Ya, jadi ini yang sering menjadi dilema ibu-ibu ya. Jadi ada sering kali tuh ibu jadi takut memberikan ASI kepada bayinya yang terkena diare, karena mungkin takut ASINya memperparah diarenya atau enggak. Tadi prinsip utamanya ketika bayi terkena diare itu harus tetap diberikan ASI, karena dia minumnya dari ASINya itu, gitu kan. Resikonya kan dehidrasi. Jadi ya tadi ASINya harus tetap diberikan. Oke. Jangan-jangan aslinya yang bikin dia diare dok? Kecil kemungkinan sih itu mas. Ya, saya tanyakan tentang pengobatannya dokter. Dia pengobatannya seperti apa? Kan tentunya berbeda gitu ya dari orang dewasa atau anak-anak. Ya ini yang penting ya. Jadi anak-anak itu kita nggak boleh ngasih obat buat menghentikan diarenya. Jadi kan ada obat-obat yang dijual di bebas yang bisa minum kita ini kalau kita diare ya. Cuman kalau di anak-anak itu nggak boleh karena itu akan berisiko komplikasi lain ke ususnya. Jadi prinsip utama ketika anak terkena diare itu adalah rehidrasi. Jadi kita kasih ASI, kita kasih minuman, kemudian ada tablet namanya zinc. Jadi zinc itu nanti bisa melindungi mukosa bayi agar nggak terkena diare berulang gitu. Makanya itu kita kan nggak tahu dosisnya nih, jadi segera diperiksakan aja, bisa ke bidan terdekat atau ke dokter. Iya. Dokter, ini teman saya nih masih bertanya-tanya, tadi sempat colok-colok sama saya. Orang dibilang diare itu BAB sehari 1 kali atau 10 kali atau 5 kali, atau ada penentuannya berapa sih? Kalau dari kriterianya tadi ya, dari konsistensinya menjadi cair dan lemak, dan juga dari frekuensinya itu lebih dari sama dengan 3 kali. Jadi sebenarnya kita ini normalnya BAB-nya itu bisa sampai 3 hari sekali itu masih normal gitu. Gak apa-apa. Berarti nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa. Range-nya tuh 3 hari sekali sampai 3 kali per hari. Dia sehari aja baunya kayak gitu, dokter, apalagi kalau 3 hari ya. Tapi emang itu normal ya ketika 3 hari ya? Iya, 3 hari sekali. Sekali. Wah, iya. Tapi kalau misalnya ternyata 3 hari sekali nggak diare terus nggak bisa kentut, itu juga tanda-tanda bahaya. Jadi hal-hal kecil tidak boleh sepelekan. Kentut itu buaya. Benar, itu benar banget. Ya. Katanya itu nanti kalau itu masuk rumah sakit ya, betul? Karena sebenarnya kentut itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Karena kalau nggak bisa kentut, aduh, mas. Dia nggak bunyi sih, dor, nggak, cuman baunya tuh mau udah kemana-mana. Lebih mematikan ya kayak gitu. Iya, mematikan. Iya. Nah, tadi dijelaskan sama dokter Katika bahwa ini banyak memang untuk bayi, anak-anak, remaja. Nah, dokter, ini kan memang kalau dokter bilang tadi cuaca kalau lembab itu bakteri lebih senang berkembang biak gitu ya. Nah, ini kan sekarang musim penghujan. Ada peningkatan nggak sih di rumah sakit sekarang, Sukandar? Kalau saya jaga sih hampir selalu dapat pasien diare sih ya sebenarnya. Kalau misal peningkatan, kebetulan saya belum pernah itu ya melakukan pendataan secara pribadi. Kalau saya jaga dapat diare berapa nih? Cuman akhir-akhir ini sih malah hampir sering saya dapat. Usia berapa sampai berapa? Semua ada, mulai dari manula, mulai dewasa sampai anak-anak. Setiap dokter jaga ada pasien diare. Iya kebetulan. Entah waktu itu munculnya datang waktu. Atau yang sebenarnya kita mau aja? Mau tanya dokter jaganya hari apa aja? Macam-macam jadwalnya. Nanti kalau masnya datang saya nggak jaga. Oh gitu ya. Di bawah apa? Saya di IGD, instalasi gawat darurat. Oh, gawat. Dokter, ketika orang kena diare itu harus ke IGD atau ada poinnya dokter di Sukandar itu? Itu tadi, kalau misal kita kan udah bisa mengenali nih, saya lagi dehidrasi atau enggak. Kalau udah sampai dehidrasi yang berat, udah nggak bisa diajak ngobrol, udah Minum tadi ya? itu harus ke IGD, karena itu harus segera kita guyur pakai cairan, bukan disiram ya, tapi kita masukin cairan lewat intravena, lewat pembuluh darah. Kalau misal kita pagi ini saya diare nih, siang ini mau berobat ke poli nggak apa-apa gitu. Itu kan belum jatuh kepada kondisi dehidrasi. Nah itu tadi indikasinya harus sampai di mana sih kita itu pergi ke rumah sakit untuk diare ini? Gampangnya adalah gini, jadi ketika diarenya itu nggak berhenti, udah minum obat, muntah-muntahnya nggak berhenti, padahal udah minum tetap bibirnya kering, terus-menerus kering kerontam, harus segera dibawa ke IGD. Karena tadi prinsipnya adalah jangan tunggu sampai dehidrasi berat, tapi cegah jangan sampai dehidrasi itu timbul.
Oke. Gitu, Fer. Dokter, kalau obatnya ini boleh nggak misalnya dokter menyebutkan dokter ini setelah mendiagnosis misalnya dia diarenya biasa, bukan yang akut dokter. Ini boleh nggak sih beli di pasaran gitu dokter? Gak apa-apa, tapi nggak boleh berlebih minumnya. Kenapa Jadi itu adalah apa ya? Seperti pisau di dua sisi gitu. Jadi kalau kita kebanyakan minum obat untuk menghentikan diare, itu kan usus kita jadi berhenti ya. Kalau usus kita berhenti juga ada masalah lagi gitu. Jadi ya harus secukupnya gitu. Nanti kalau misal udah minum nih, kan ada tulisannya tadi ya, ada peringatannya. Kalau udah sampai habis obatnya nggak berhenti ya jangan minum terus, jangan beli ke apotek terus. Harus ke dokter ya? Iya, dipiksakan. Karena kalau dosisnya kelebihan tadi bisa timbul masalah. Nah, ini dokter, ada seperti saya dulu ikut program diet selama 8 tahun ya. Ya cukup lama memang, tapi ini ada salah satu apa ya dokter, program untuk pengurusan badan itu lewat pengeluaran itu, BAB itu, dokter. Tidak ada kan malah Yes, dokter ini diajarkan sih saya minum apa ya, Inggris itu, garam Inggris atau apa, tapi dokter. Sama sih ya, ada tak? Ini gimana dokter? Iya, jadi memang sering ya saya juga lihat di berita kalau ada orang-orang yang mau diet, menyalahgunakan Berat ya? Iya, obat-obatan yang membuat dia seperti diare gitu. Tapi menurut saya itu salah ya, karena kan tadi diare itu kan yang keluar bukan cuma air, tapi ada mineral-mineral yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita tiap hari diare buat biar kurus, ya nanti kita bisa kekurangan ion-ion, kekurangan mineral-mineral gitu. Jadi ya diet yang sewajarnya aja sih kalau saya. Iya. Konsultasi dengan ahli gizi sih. Iya, seimbang ya. Ada kemauan ke sini tuh ya. Nah, sekarang itu kita ngomong soal diare ini, saya sedikit agak begini tak, agak bingung. Jadi begini, ketika orang itu kadang-kadang ya ini kadang nggak semua dokter kasusnya. Ketika tipes itu juga kena diare, dokter. Ini Permasalahan gitu. Iya, kayak ada komplikasi dokter. Yang harus dikendalikan dulu. Ini misalnya tipesnya dulu atau diare dulu dokter? Ya, jadi tipes itu kan infeksi, Salmonella typhosa. Jadi infeksi karena bakteri tipesnya itu tadi. Diare adalah bagian dari gejala dari tipesnya. Gitu. Jadi kan tadi diare itu penyebabnya ada bakteri, contohnya ada Shigella, ada Salmonella dan lain-lain. Nah, tipes itu salah satu bermanifestasi di diare. Jadi kita harus obatin barengan, kita obatin etiologi atau penyebabnya, kita matikan dengan antibiotik dan juga kita turunkan gejalanya, gejala diare kita hentikan. Oke. Itu hal yang harus kita hentikan bersamaan. Iya. Dokter, kalau yang sejauh ini dokter analisis dan ketemu sama pasien, mereka ada nggak sih yang datang ke RSUD Sukarno sampai parah gitu dokter dan harus rawat inap? Banyak. Ya banyak, jadi banyak juga yang datang sudah tensinya sudah turun, sudah kita nggak bisa aja komunikasi, makanya itu udah terlalu telat gitu. Tapi juga banyak juga pasien-pasien yang sadar datang kondisinya masih dehidrasi belum yang berat, jadi datang di waktu yang tepat segera kita tanganin biar nggak sampai ke dehidrasi yang berat. Ini tadi yang berat tadi ketolong kan? Macam-macam sih mas. Gitu. Ada yang tapi sebagian besar kalau kondisinya udah dehidrasi berat itu berisiko gitu. Jadi jangan sampai nih kita sampai ke dehidrasi berat. Oke. 1 liter garam, gula harus dihabiskan sekaligus atau semalaman atau gimana? Itu ada dosisnya. Iya, gimana? Kalau misalnya kita dewasa gini nih, setiap kita BAB, kita bisa minum sekitar 400 cc. Oh, 400 cc. Ya, Yang muk segini tak? gelas sedang gitu deh kayaknya. Itu tiap BAB. Jadi Kayak BAB, setahun BAB. totalnya kalau misalnya kita 5 kali BAB aja berarti kan udah ada 2000 yang udah kita minum. Gitu. Prinsipnya tiap BAB kita harus minum. Kelebihan semakin baik atau semakin buruk? Kalau misal kelebihan ya juga bahaya sih mas. Nanti kan jadinya terbuang lewat kencing. Tapi kalau misal minum kelebihan itu kan tidak sebesar resiko ketika kita infus terus kelebihan cairan gitu, nggak sebesar itu. Kan itu bisa berisiko edem paru dan sebagainya. Cuman kalau lewat dari minuman nanti bisa keluar lewat urin kita. Dokter, orang sakit itu nggak enak dan makan pun nggak enak, bener nggak sih? Benar banget. Ini kalau konsumsi, kalau diare ini mereka boleh nggak makanan yang berdasarkan dari minuman? Saya nggak sebutkan merek. Misalnya ada produk ya kayak semacam bubur kayak gitu, dimakan boleh nggak sih atau denyut nggak sih? Atau harus nasi, banana yang dokter bilang Brand tadi? tadi ya? Yes. Sebenarnya prinsipnya tadi sih kita nggak boleh yang terlalu pedas, kita nggak boleh yang terlalu manis, dan tidak boleh terlalu banyak bumbu. Karena kalau misal kita makan minuman yang mengandung makanan yang dibilang manis tapi ternyata rasanya pedas, atau terlalu asin, atau terlalu manis, jadi sama aja bohong. Berarti kita nggak boleh lihat dokter kalau dia Iya, kita pakai kacamata hitam.
Oke, dokter, ini di pertanyaan terakhir ya, Teh, ya. Ini dokternya ini sibuk habis ini langsung ke Jakarta mau data lisensi gitu. Diarenya untuk bayi berapa? Dokter, saya pengen tahu. Kalau misalnya pertolongan tadi dokter bilang bahwa ada oralit, kemudian juga sebelum parah boleh ke RSUD begitu ya, UGD. Nah, saya pengen tahu ketika seseorang mengkonsumsi yang gejala-gejala yang dokter bilang tadi, ini misalnya di saat puasa gini kan jarang dokter, atau kita juga biasanya sudah makan kita jaga tetap diare gitu dokter ya. Nah, apakah makan makanan yang dokter bilang seperti banana, kemudian apple tadi dan sebagainya harus kita konsumsi atau gimana dokter? Kan ini puasa. Kalau kita puasa kan nggak boleh makan ya. Cuman kalau misal kita lagi, ya bu, ya kalau Boleh kamu. nggak mesti kalau misal kalau kita kondisi sakit itu kan kita tidak diwajibkan berpuasa, Iya, kan? Berarti kita kan harus bisa menilai diri kita sebatas mana sih kita bisa menahan diare itu. Nah kalau memang kita memang lagi diare udah keluar banyak-banyak muntah-muntah kan juga kita nggak kuat puasa. Ya nggak apa-apa, berarti kita nggak puasa dulu hari itu. Kita minum obat dulu, kita makan bread dulu. Berarti Kita harus bisa menilai. kamu kan nggak diare. Oh, itu bukan diare ya? Kita kasih kesempatan Dokter Kartika memberikan ini ya statement ya kepada orang-orang yang belum kena diare dan yang sudah kena diare harusnya seperti apa dokter? Silakan. Jadi prinsipnya teman-teman, kalau kita terkena diare, kita harus mencegah agar kita tidak sampai terkena dehidrasi. Jadi ada prinsip utama yaitu minum. Kita harus rehidrasi yang cukup agar kita tidak terkena dehidrasi. Dan kalau kita sudah sampai terkena dehidrasi, prinsipnya adalah segera datang ke IGD terdekat agar segera mendapatkan cairan. Gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Oh ya, prinsip utama adalah jangan lupa cuci tangan. Karena tadi biar kita nggak kena diare, kita harus cuci tangan. Oke. Cukup dokter? Oke, terima kasih dokter Kartika dari RSUD Prof. Dr. Mojosari ya, mengedukasi kita semuanya. Sangat bermanfaat dan semoga juga bermanfaat untuk Anda ya. Oke. Dan saya Ferry Prasetya, Saya Tata Pradita. juga dari Dokter Kartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye bye. Bye.